الفرحة هي يوم فرح كده شيء أكيد ذكريات الليلة دي حضرة مش ممكن تغيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa jauh dari yang namanya budi pekerti, etika sopan santun. Karena hal ini sangat berkaitan dengan kehidupan sesama manusia, dengan Allah, dengan lingkungan, bahkan dengan diri kita sendiri. Oleh karena itu pentingnya mempelajari ilmu akhlak. Namun sebelumnya, perkenalkan di sini kami selaku moderator dan di samping kanan saya ada Ustadz yang sangat mulia yang akan mengisi materi pada pagi hari ini. Monggo Ustadz memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hizbullah Hatta. Saat ini saya mengajar di sekolah menengah pertama SMP Muhammadiyah. Juga saya mengajar di kampus UNER Surabaya. Alhamdulillah kesempatan hari ini insya Allah kita akan belajar bersama dalam materi akhlak terhadap lingkungan. Berbicara tentang akhlak yang kita tahu sangat bermacam-macam. Namun pembahasan kali ini kita akan lebih fokuskan tentang akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan bersumber dari tugas manusia sendiri, yang mana kita memiliki kewajiban untuk pengayoman, pemeliharaan, dan bimbingan agar setiap makhluk di bumi mencapai tujuan penciptanya. Maka dalam memanfaatkan alam, manusia dituntut untuk bersikap adil dan kasih sayang terhadap lingkungan. Oleh karena itu, silakan disimak materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Hatta berikut ini. Ya, terima kasih kepada Bu Silvi selaku moderator. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla waj'alna ya Allah kulla syai'in sahlan yasara. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat sampai saat ini kita bisa merasakan begitu besar nikmat pemberian Allah. Kita bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa masih diberikan kesehatan, yang mana di sana banyak orang yang membutuhkannya. Karena nikmat yang sangat mahal adalah kesehatan, alhamdulillah kita masih bisa diberikannya. Salawat serta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menuntun kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah menerangi umat manusia sehingga kita tahu tujuan penciptaan manusia itu seperti apa, harusnya kita itu berbuat apa di muka bumi ini. Sehingga syukur kepada Rasulullah yang telah menuntun kita menyelamatkan umat manusia dari kegelapan menuju ke zaman yang terang-terang. Baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, anak-anakku kelas 12 ya. Iya. Kelas 12 siswa-siswi SMA Muhammadiyah Tulangan, SMA Muhammadiyah 3. Di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Nah, berbicara terhadap tentang akhlak terhadap lingkungan. Tentu akhlak banyak, ya. Akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap orang yang lebih tua, kemudian akhlak bagaimana kita bergaul dengan sesama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus merujuk kepada akhlak terhadap lingkungan sekitar kita. Apa yang dimaksud dengan lingkungan sekitar? Ya, yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, itulah lingkungan. Semua yang telah diciptakan Allah di sekitar kita, baik ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tidak bernyawa sekalipun,
Maka pada dasarnya akhlak yang diajarkan Al-Quran terhadap lingkungan itu bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah. Ya, maka Allah telah menciptakan semuanya ini untuk kita nikmati. Ya, Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Yang mana artinya adalah, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi ini dan burung-burung yang terbang dengan sayapnya melainkan umat-umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab atau Al-Quran kemudian kepada Tuhanlah mereka akan dihimpunkan. Jadi kita harus ingat bahwa akhlak yang diajarkan ini tidak terlepas dari awal bagaimana manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara peran penting manusia diciptakan dan ditugaskan oleh Allah kita, yang pertama adalah bahwasanya kita sebagai Abdullah, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita sebagai Khalifatullah, yaitu sebagai, kalau khalifah itu nanti kita akan jelaskan agak panjang sedikit ya, sebagai hamba Allah terlebih dahulu, bahwasanya hakikat penghambaan kita, hakikat kehidupan kita tidak lepas daripada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Quran kan disampaikan bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya apa? Hakikat penciptaan manusia pertama adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, apakah kita harus sholat setiap waktu terus-menerus? Oh tidak. Tapi semua hakikat kehidupan kita ini larinya harus untuk beribadah. Karena kalau keluar dari konteks ibadah, maka kita akan keluar dari fitrahnya manusia kita diciptakan. Nah, bagaimana lantas kita beribadah setiap waktu? Sholat yang wajibkan hanya 5 waktu. Sunnah-sunnah pun dalam satu hari paling, kalau untuk ibadah murni itu paling berapa jam? Dari 24 jam dalam satu hari. Lantas bagaimana cara kita menjadikan segala aktivitas kita, segala kegiatan kita 24 jam dalam satu hari yang kita kerjakan ini bisa bernilai ibadah di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka segala kegiatan, bangun tidur, mandi, makan, ya, pakai pakaian yang bagus, kemudian menuntut ilmu, kemudian istirahat, bahkan tidur pun, tatkala kita niat untuk beribadah kepada Allah, maka itu akan bernilai ibadah. Makan, kalau kita niatkan untuk beribadah supaya kita kuat bisa menjalankan ibadah, supaya kita bisa menolong orang lain, nah itu pun termasuk ibadah. Berbeda kita makan asal makan, gak ada kepikiran apa-apa, yang penting makan, kenyang, tidur, udah, maka akan sia-sia ya. Tapi kalau kita niatkan segala aktivitas kita, maka semuanya akan dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, fungsi yang kedua, misi bagaimana manusia diciptakan oleh Allah adalah sebagai Khalifatullah. Kita ingat di dalam surat Al-Quran ketika bagaimana awal mula manusia ditunjuk sebagai Khalifatullah di muka bumi ini. Para malaikat bukan protes ya di situ ya. Disebutkan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, di situ disebutkan bahwasanya ingatlah tatkala ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Maka para malaikat berkata kepada Allah, ini bukan protes karena malaikat tidak mungkin protes kepada Allah, hanya mereka bertanya-tanya, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami wahai Allah, kami selalu bertasbih, senantiasa bertasbih kepadamu, memuji engkau dan mensucikan engkau. Maka apa jawaban Allah?
Allah tidak menjawabnya, tapi Allah mengatakan bahwasanya qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya mengetahui apa yang tidak kamu tahu. Jadi dari sini saja Allah memberikan posisi yang sangat mulia bagi manusia. Ya. Allah memberikan posisi yang sangat mulia bagi manusia. Bahkan di ayat yang lain juga, di ayat yang lain disebutkan manusia, para malaikat dan jin disuruh bersujud kepada Nabi Adam pada saat itu. Ya. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Jadi saking mulianya manusia, saking mulianya Nabi Adam, para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Bukan sujud penghambaan, ya, berbeda. Ketika kita bersujud kepada Allah, itu adalah sujud bagaimana kita menghambakan diri kepada Allah. Tapi sujud kepada Nabi Adam dari para malaikat dan jin pada saat itu adalah tidak lebih sebagai penghormatan bagi Nabi Adam. Nah, begitu mulianya posisi manusia di hadapan para makhluk Allah. Lantas Allah mengutus manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Nah, kalau dalam arti bahasanya khalifah itu dari kata khalafa, yang mana akan bergantian, akan saling silih berganti. Ya. Jadi akan ada pergantian, bukankah bumi ini pun ada batasnya? Maka penghuni di dalamnya pun akan silih berganti. Nah, dalam silih berganti ini, maka kita sebagai khalifah, kita harus tahu tugas-tugasnya bagaimana. Kita pasti akan kembali. Kita tidak kekal. Maka ketika kita kembali, kita pasti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi seperti itu. Ya. Di sini yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menumbuhkan jiwa seseorang untuk dapat memiliki kesadaran dan melakukan perilaku ramah lingkungan yang dengan maksud tadi? Bagaimana cara kita menumbuhkan untuk perilaku supaya kita ramah lingkungan? Maka yang pertama kita sadar duluan mana bumi yang ada di bumi ini dengan seisinya atau manusia? Ya, jelas. Bumi lebih dahulu ada, hewan-hewan pun sudah ada, tumbuh-tumbuhan pun sudah ada. Setelah itu banyak baru tumbuh-tumbuhan baru, hewan-hewan yang baru. Nah, kita harus sadar bahwasanya semua diciptakan ini untuk siapa? Ketika kita sadar bahwasanya semua yang ada di sekitar kita ini diciptakan untuk menopang kehidupan kita. Nah, maka kalau kita rusak, nanti siapa yang rugi? Ya. Kalau kita tidak melestarikan, nanti siapa yang rugi? Ya. Alam rusak pun udah selesai mereka. Tapi kalau tidak ada alam, tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, maka kita mau makan apa nanti? Ya, bayangkan ketika dalam satu hari saja berapa pelaut misalnya, nelayan yang melaut di lautan itu, berapa jumlahnya, akan sangat banyak sekali. Andai saja mereka tidak mengindahkan di dalam diri mereka, tidak punya akhlak yang baik, etika moral yang baik, lantas setiap mereka membawa potas atau membawa bom untuk menangkap ikan, oke, dalam satu hari jumlah yang akan didapatkan sangat banyak sekali, benar. Tapi setelah itu besoknya masih ada ikan lagi ya. Nah, andai seperti itu, maka kita harus sadar bahwasanya setiap yang diciptakan ini tidak lain untuk kehidupan kita di muka bumi ini. Maka di dalam surat Al-Ibrahim ayat 34 Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Maka Dia Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sungguh manusia yang mengingkari, mereka termasuk orang yang sangat zalim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan tadi kan katanya kayak hewan, Ya. kita Manusia. Bagaimana kalau misalkan burung, hewan burung Ya. kan itu biasanya manusia itu menangkap kemudian dimasukkan ke dalam sangkar Sangkar. untuk dipelihara. Baik. Nah, itu bagaimana hukumnya?
hukum memelihara hewan itu pada dasarnya boleh, awalnya boleh. Seperti sebagaimana sahabat Abu Hurairah memelihara kucing dan sangat suka sekali. Dan ada sahabat juga yang memelihara burung. Bahkan ketika Rasulullah berlewat di sebelah sahabat tersebut menanyakan apa yang sedang terjadi dengan burung pipit yang kau miliki. Pada akhirnya yang boleh. Hanya saja tentu niat dari orang yang memelihara tersebut harus benar. Jangan sampai kita memelihara lantas kita menelantarkannya, nggak ngasih makan, nggak ngasih minum, ya. Apalagi burung yang ada di dalam sangkar. Kalau bisa, saya sarankan buat pecinta burung, jangan taruh burung di dalam sangkar yang sangat kecil. Boleh, buatlah sangkar yang besar, taruh di situ di dalamnya. Kemudian kalau perlu jangan dibiarkan sendiri, tapi beri pasangannya. Kalau perlu 2, 3, 4 nggak apa-apa. Jantannya 1, yang betinanya banyak nggak apa-apa. Seperti itu. Oh, ya. Selain itu mungkin bisa dijelaskan Ustaz, hewan apa saja yang boleh disembelih dan itu bagaimana? Mungkin ada cara-cara tertentu yang tidak sampai merusak akhlak kita. Jadi gini, setiap yang diciptakan ini kan untuk manusia. Tapi saya tanya lagi, kenapa Allah menciptakan yang halal dan yang haram? Bukankah segala yang diciptakan ini untuk kita? Kenapa? Biar kita bisa membedakan, biar kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ingat, segala hukum-hukum Allah ini tujuannya bukan untuk menghakimi manusia, bukan untuk ketika kita berbuat salah misalnya. Tujuan Allah bukan untuk menghukum kita pada saatnya nanti, bukan memberikan balasan itu, tapi untuk memberikan norma-norma, batasan-batasan hal mana yang seharusnya kita lakukan sebagai fitrah bagaimana manusia diciptakan. Nah, maka ada yang halal, ada yang haram. Ada juga hewan yang boleh kita bunuh atau hewan yang harus kita lindungi. Atau membunuh hewan itu tidak boleh sembarangan. Ya, beberapa hewan yang mungkin diperbolehkan di dalam Islam untuk dibunuh, pertama tikus. Karena ya kita tahu sendiri akan sangat banyak memberikan mudarat. Kalajengking membahayakan boleh. Burung gagak atau sejenis burung yang seperti itu. Kemudian anjing buas, cicak, tokek boleh, dan ular juga diperbolehkan. Nah, tapi diperbolehkan pun kita tidak lantas serta-merta membunuh dengan cara yang keji. Yaitu misal kita bunuh ular, ya kita pukul kita buat mainan misalnya, atau tikus kita potong dulu ekornya, kemudian satu lagi kanannya, kemudian kirinya, kemudian kaki belakang yang kanan, yang kiri. Kita menyiksa mereka itu tidak boleh. Bahkan tatkala ketika kita menyembelih pun apa adabnya? Harus menggunakan pisau yang sangat tajam supaya tidak terlalu lama nanti kita menyakiti sapi dan lain sebagainya. Nah, ada hewan-hewan yang boleh kita nikmati, boleh kita makan, sapi, banyak sekali, ayam dan lain sebagainya. Namun juga tidak boleh serta-merta kita membunuh begitu saja. Seperti apa namanya? Seperti halnya gini, kita membunuh ayam atau membunuh kucing yang ada di jalan, kita lempar batu mati, kita diamkan. Kemudian ada lagi kita lempar lagi. Jadi membunuh hanya semata-mata untuk memuaskan hasrat nafsu kita. Ayam kita cincang dan lain sebagainya. Tidak, tapi kita membunuh untuk memenuhi kebutuhan kita. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya. Dalam upaya penumbuhan akhlak terhadap lingkungan, keluarga dapat mengajarkan nilai-nilai utama terkait pengelolaan lingkungan. Perilaku apa yang dapat dikembangkan oleh setiap keluarga tersebut agar memberikan teladan yang baik terhadap lingkungan? Perilaku apa yang harus pertama jadi seperti ini. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan, yaitu wala tufsidu fil ardi
Innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Jadi yang pertama kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian kita saling mencintai makhluk Allah. Di awal tadi saya sampaikan bahwasanya mereka pun termasuk dari umamun amsalukum. Jadi sama seperti manusia diciptakan. Yang mereka itu makhluk-makhluk Allah. Maka kita cintai mereka. Binatang kita cintai. Tumbuhan kita lestarikan. Ya. Kemudian banyak hal yang harus dapat kita lakukan. Apalagi di dalam keluarga. Ya. Jadi khalifah itu kan menggantikan ya. Jadi pasti seorang ayah akan digantikan oleh anaknya. Nah, saya teringat satu kisah yang luar biasa, yaitu ketika ada seorang khalifah, ada seorang Amirul Mukminin, ya, ada pada suatu seorang Kisra Faris, yaitu seorang Amirul Mukminin pada saat itu diceritakan bahwasanya ketika sedang melakukan jalan-jalan bersama, melihat-lihat akan lingkungan sekitar bersama para ajudan, lantas mereka melihat sesuatu yang sangat menarik yang membuat seorang Amirul Mukminin ini bertanya-tanya. Nah, seorang raja tersebut akhirnya bertanya-tanya. Nah, apa yang dilihat oleh seorang raja itu? Raja itu melihat seorang yang sudah tua renta, orang yang sudah sangat tua, yang sedang menanam beberapa pohon zaitun. Pohon zaitun itu kan tumbuhnya sangat lama ya. Lantas mengheran-herankan seorang di benaknya seorang raja tersebut. Lantas dia mendekati seorang kakek itu. Wahai kakek, dia bertanya, ini bukankah waktu yang tepat bagimu untuk menanam pohon ini? Karena pohon ini kan lambat tumbuhnya, sedangkan kau sudah sangat tua. Kira-kira kalau pohon ini sudah tumbuh besar, berbuah, kamu masih hidup gak kira-kira? Kan gitu bahasanya. Nah, akhirnya apa jawaban dari seorang kakek itu? Seorang kakek tersebut menjawab bahwasanya, wahai tuan raja, wahai al-malik, laqad ghurasa man qablana fa akalna wa nahrisu nahnu liya'kula man ba'dana. Jadi orang-orang terdahulu, orang-orang yang sudah tidak ada pada saat ini, itu sudah menanam sangat banyak sekali untuk kita nikmati saat ini. Durian nikmat gak? Ya. Itu yang nanam kira-kira saat ini, yang ada saat ini yang berbuah itu siapa yang nanam? Nah, kan justru orang-orang yang sudah lama, kakek-kakek kita dulu, orang-orang yang mungkin sudah tidak ada saat ini, mereka yang menanam dari masih ini tumbuhan kecil sehingga sekarang sudah berbuah yang makan kita. Nah, wana bersinahlu liat ulaman padana. Maka sudah seyogyanya kita memperhatikan generasi yang akan datang. Sehingga apa? Sehingga kita menanam tanpa memikirkan apapun apa yang kita dapatkan. Tapi kita benar-benar memikirkan generasi-generasi yang setelah kita, sehingga mereka dapat merasakan seperti apa yang kita rasakan pada saat ini dengan apa yang telah ditanam oleh orang-orang yang sudah mendahului kita. Nah, mendengar jawaban itu, akhirnya raja tersebut mengatakan zi. Nah, dalam kebiasaan mereka, ketika seorang raja mengatakan zi kepada seseorang, maka adat yang mereka biasa lakukan adalah memberikan hadiah beberapa dinar kepada orang yang mendapatkan pujian itu. Maka akhirnya ajudan diperintahkan untuk mengambil beberapa dirham diberikan kepada si kakek. Lantas apa kata kakek? Loh, lihat ini raja, baru saja saya nanam, saya sudah memetik hasilnya. Akhirnya apa yang dikatakan raja? Raja mengatakan lagi zi. Loh, keceplosan lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Raja harus memberikan lagi beberapa dinar untuk diberikan kepada kakek ini. Nah, akhirnya ajudan mengambil dan diberikan kepada kakek tersebut. Kakek tersebut sudah dapat 2 kali ini, sudah memenuhi 2 kali. Lantas apa yang dikatakan seorang kakek tadi? Wahai raja, biasanya tumbuhan itu dalam 1 tahun berbuah sekali. Lihat saya yang barusan menanam saja sudah dapat buahnya 2 kali. Wah, akhirnya dikatakan lagi zih lagi.
Akhirnya ajudan harus mengambil dinar dan diberikan kepada seorang kakek. Akhirnya kapok rajanya. Wis, kita pergi aja dari sini, nanti kebanyakan di sini habis dinar kita. Kan seperti itu. Nah, ini adalah balasan kepada seseorang yang begitu sangat ikhlas untuk menanam tanpa memikirkan apa yang dia dapat untuk dirinya, tapi benar-benar diberikan kepada untuk orang-orang yang setelah generasi setelahnya. Yang berbicara dengan generasi penerus ya. Akhlak di lingkungan pendidikan, di lembaga pendidikan. Apakah siswa itu harus mempelajari akhlak dalam mata pelajarannya? Maksudnya itu harus belajar ilmu akhlak di dalam pelajaran sehari-hari, atau bertitik tolak pada pendidikan, di mana pendidikan akhlak lingkungan merupakan bagian dari semua proses pendidikan, sehingga pendidikan akhlak lingkungan dapat menjadi manifestasi dari keseluruhan aspek-aspek yang diorganisir dalam lembaga pendidikan yang melakukannya. Nah, apa contoh perilaku yang dapat dikembangkan oleh warga sekolah untuk meningkatkan kasih sayang terhadap lingkungan di lembaga pendidikan tersebut? Baik, jadi gini, banyak yang mengatakan, Ustadz, saya belajarnya mungkin kuliah atau nanti belajar, saya bukan jurusan agama, tapi saya belajar matematika, saya nanti kuliah jurusan ini, jurusan umum dan lain sebagainya. Ingat, akhlak itu bukan hanya dari ilmu-ilmu agama, karena semua ilmu ini asalnya dari mana? Asal ilmu, semua ilmu yang ada di muka bumi ini kan dari Allah. Maka dia harus ditujukan untuk kembali kepada Allah. Maka ketika kita kuliah mengambil mengambil pertanian, kita mengambil perikanan, kita mengambil perindustrian, kita mengambil informatika dan lain sebagainya, itu diniatkan untuk hasilnya nanti adalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, rugi kalau kita hanya untuk nanti supaya cari kerja kayak ini, supaya dapat uang. Kalau hanya untuk materi uang saja, maka kita rugi. Ya, tapi kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, sehingga apa? Sehingga ibadahnya dapat, pahalanya dapat, uangnya pun dapat. Bekerja pun seperti itu. Bekerja, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah, kita dapat pahalanya, kita dicatat sebagai hamba yang beribadah kepada Allah, dan kita juga dapat keberkahannya, uangnya pun dapat. Nah, jadi seperti itu. Nah, di lingkungan sekolah sangat banyak sekali. Ya, belajar matematika niatkan untuk nanti beribadah kepada Allah. Karena ibadah bukan hanya ibadah mahdhah, ibadah ritual, sholat dan lain sebagainya, enggak. Tapi berbuat baik kepada orang lain. Ya. Tersenyum saja, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kita tersenyum saja kepada seseorang itu sudah dicatat sebagai sedekah. Bayangkan. Nah, bahkan ketika zaman Nabi, ya, ada seseorang yang menyingkirkan duri, ya, yang ada di jalan, yang biasa dipakai jalan oleh kaum muslimin. Itu saja bahkan di dalam hadis dikatakan bahwasanya dia akan masuk surga karena gara-gara dia menyingkirkan duri dari jalanan. Nah, karena apa? Karena itu kan dikatakan di dalam hadis al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, 70 sekian golongan. Ya, bid'un itu antara 3 sampai 9. Ya, 73 atau 79 golongan. Nah, a'lah yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah wa naha imatatul adami thariq. Jadi membuang duri itu pun termasuk iman kepada Allah. An-nadhafatu minal iman, kebersihan kan bagian dari iman. Jadi iman itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya ritual-ritual haji dan lain sebagainya, tapi akhlak yang baik, perilaku yang baik, membantu orang, itu pun termasuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz. Untuk apabila anak-anak yang masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di luar sesi ini ya. Untuk kesimpulannya, pada hari ini kita sudah belajar tentang akhlak terhadap lingkungan, yang artinya semua tugas manusia yang ada di muka bumi ini sebagai khalifah ya. Ya, benar, khalifah. Khalifah yang dimaksud di sini memiliki arti pemeliharaan dan bimbingan agar setiap makhluk di muka bumi ini mencapai tujuan penciptanya. Maka dalam memanfaatkan alam, manusia dituntut untuk bersikap adil dan kasih sayang terhadap lingkungan.
Seperti itu kurang lebihnya. Di sini kami sebagai moderator, apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir yaitu ditutup dengan doa. Ya, baik. Ya, baik, anak-anakku sekalian, ya, satu kata saya sampaikan, khairun nas, ini sudah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya dan bermanfaat untuk manusia. Maka ingat, manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia itu adalah manusia yang bahagia. Tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi memikirkan orang lain, memikirkan lingkungan kita, sehingga apa yang kita lakukan kita mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah berpikir saya dapat apa enggak, tapi apapun yang kamu lakukan wala taziru waziratun wizra ukhra. Kita akan mendapatkan balasan setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Dan maka di akhir ini mari kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan terpenting dapat kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.